Kemudian coba Mas Kris direkam. Bisa enggak? Iya, ini sudah Bu, sudah direkam. Oh, untuk Rita masih berusaha login Zoom. Oke. Nggak apa-apa, kita lanjut saja ya. Kok lupa ya, belum salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Bu ya. Untuk yang Haidar belum ada kabar, Mas Alvito. Belum, ini lagi coba saya hubungi. Oke. Sekarang sambil menunggu kita review saja ya. Jadi tidak apa-apa biar ketinggalan yang reviewnya saja, nanti yang materi barunya tidak ketinggalan. Sampai bab 6 ya kemarin ya, jadi saya masuk bab 7 mengenai Arima musiman. Nah, jadi ini tidak jauh beda dari model Arima yang sudah direview kemarin, cuman di sini ada efek musiman, sehingga nanti akan ada tambahan koefisien lagi untuk menyatakan musiman tersebut. Model musiman kita sebut dengan Sarima atau seasonal Arima. Nah, mulai dari model MA dulu. Jadi untuk model MA musiman, ingat ini musiman saja ya. Tidak ada order yang tidak musiman, itu akan dituliskan sebagai persamaan 7.1. Nah, pada Arima musiman, kalau kita hitung covariance-nya, kalau covariance XT dengan XT-1, ya, yang sekarang dengan yang sebelumnya, satu periode waktu sebelumnya, itu pasti 0. Tetapi nanti pasti ada tidak 0 pada periode musimannya. Misalkan di sini periode musimannya adalah 12. Nah, di sini tidak 0. Jadi apabila digeneralisasi, tadi kan yang ini itu MA musiman dengan satu musim yaitu 12 dan ordernya adalah 1. Kalau ini digeneralisir menjadi MAQ. Untuk ordernya yang awalnya Q-nya kecil, kalau untuk musiman Q-nya besar. Begitupun nanti dengan AR. Biasanya kan ARP dengan notasi huruf P kecil. Nah, kalau yang musiman nanti notasinya P besar. Gitu. Kalau digeneralisasi ya seperti ini nanti. ET dikurangi theta 1 dan seterusnya. Atau bisa disingkat seperti ini untuk polinomialnya. Sama dengan yang tadi kan sudah dibuktikan bahwa covariance-nya untuk yang periode musiman itu pasti tak 0, sedangkan untuk periode yang lainnya itu pasti 0. Sehingga fungsi autokorelasinya untuk ACF-nya juga nanti akan mengikuti seperti itu. Nah, dia hanya bernilai tidak 0 pada beda kala S. S ini periode waktunya. 2S berarti 2 kali periode, misal S-nya 12 berarti 2 kali S ya 24 ya kali S 36 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke model AR. Nah, kalau model AR musiman saja itu seperti ini. Tidak ada orde ARP kecil, hanya ada ARP besar.
Di sini nanti akan seperti ini di persamaan 7.7. Di mana nanti koefisien ini, jadi setiap kali ada koefisien dari suatu model A5 itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Kalau yang ini syaratnya nilai absolut dari C-nya itu nanti akan kurang dari 1. Di sini mengalihkan kedua sisi persamaan 7.7 dengan xt min h. Jadi yang kiri dikalikan dengan xt min h, yang kanan juga, dan menghitung nilai harapannya, kemudian membaginya dengan gamma 0 akan diperoleh seperti ini. Maka nanti akan diperoleh bahwa rho-nya di sini untuk korelasi dari yang 12 di periode 12 itu nanti akan bernilai C. Kemudian dan seterusnya akan bernilai C pangkat 2 dan seterusnya. Maka secara umum rho dari 12 H itu hanya adalah waktunya yang diinput, periodenya itu sama dengan C dipangkatkan dengan H. Nah, ini ACF itu ya korelasinya nanti bernilai simetris di sini. Rho H itu sama dengan rho minus H. Ini tidak di sini saja sih, di arima biasa pun ya sifatnya seperti itu. Untuk korelasi itu nanti sifatnya simetris. Nah, perhatikan bahwa jika kita ambil hanya sama dengan 1 dan hanya itu 11 pada persamaan 7.8 dan menggunakan sifat simetris ini, maka akan diperoleh 7.8 tadi yang ini. Nah, misal di sini hanya 1, maka si rho minus 12. Kalau 11 itu sama ya Pak. Kalau rho 1 sama dengan si rho 11. Kalau 11 nanti si rho minus 1. Kan minus 1 sama juga dengan rho 1 sehingga ini itu ekuivalen. Nah, kalau ada yang seperti ini maka di sini rho 1 sama dengan rho 11 itu sama dengan 0. Ya, untuk yang memenuhi kedua nilai rho 1 dan rho 11 yang memenuhi dua persamaan ini adalah ini sama dengan 0. Jadi bisa dibuktikan lagi bahwa kalau di periode pertama dan periode ke-11 itu akan 0. Kalau 12 baru nanti ada isinya. Ada pertanyaan dari sini? Belum ada, Bu. Mas Heriawan, kalau untuk yang rho 5 gitu berapa kira-kira Mas Hari? Rho-nya Ibu? Ya. 0, Bu. Iya, benar. Ya. Jadi yang ada hanya di efek musiman saja. Nah, nanti ini kalau di generasi tingkat P seperti ini, sama persis dengan penulisan untuk AR tidak musiman, kecuali notasinya yang dibedakan ya. Kalau yang biasa, yang reguler, yang tidak musiman itu kan C-nya kan tidak seperti ini. Gitu. Kemudian
model ARMA musiman multiplikatif. Multiplikatif karena nanti polinomialnya kita kalikan, maka disebut nanti multiplikatif. Di sini ada 2 macam order, yaitu untuk yang biasa dan untuk yang musiman. Jadi nanti seperti ini untuk multiplikatifnya. Nah, kalau dikalikan akan menjadi yang bawahnya persamaan 7,17. Nah, sehingga modelnya nanti untuk ARMA akan seperti ini. Nah, masih sama, kita masih menghitung row-nya. Jadi ketahui ketika sudah multiplikatif, nanti akan ada dependensi. Misal di row 11, row 13 ini nanti akan ada dependensi, masih ada ketergantungan, masih ada nilainya, tidak nol. Ya, karena ini sudah multiplikatif, ada komponen yang biasa, ada yang komponen yang musiman. Gitu. Nah, ini juga nanti bisa dibuktikan sendiri row 11 sama dengan row 13 karena adanya sifat simetri tadi. Kemudian untuk notasinya seperti ini ya, ARMA PQ, PQS. Kemudian nanti kalau ada tidak stasioner maka akan ada ARIMA. Di sini PDQ, di sini juga PDQ. Jadi musiman itu juga bisa tidak stasioner dan bisa distasionerkan juga. Nah, jadi seperti ini nanti polinomialnya yang akan kita gunakan di model ARMA multiplikatif. Nah, ini juga bisa dibuktikan sendiri ya untuk gamanya, nilainya. Nah, sekarang untuk yang ARIMA musiman non stasioner. Ketika dia tidak stasioner dalam min, berarti dia harus didiferensi. Karena ini seasonal atau musiman, maka seasonal difference. Yaitu XT dikurangi XT min S. S-nya adalah periode waktunya. Jika tadi 12, maka ya X1 dikurangi X1 min 12. Oh, maaf. Artinya periode waktu yang ditentukan. Jadi di sini differencingnya kalau di yang biasa itu kan kalau differencing 1 berarti XT sama dengan XT min 1. Tapi kalau di musiman periodenya 12, maka differencing satunya itu adalah XT min 12. Kalau differencing 2 berarti XT min 24 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk yang musiman multiplikatif, jadi ketika dua-duanya itu mengandung order differencing, nanti jadi seperti ini. Jadi pertama di differencing order D kecil untuk yang biasa, kemudian untuk yang musiman di differencing order D besar. Sehingga nanti penamaannya adalah seperti ini, ARIMA PDQ dikali PDQ S, di mana S-nya di sini adalah periode waktunya 12 atau mungkin 30 atau 7. Untuk contoh kasusnya mungkin bisa ditirukan sendiri ya di sini buat latihan.
Untuk pemeriksaan diagnostiknya sama seperti yang lainnya. Jadi untuk residualnya itu harus white noise. Tidak ada korelasi serial di situ atau autokorelasi. Kemudian harus berdistribusi, terutama berdistribusi normal. Nah, sekarang kita masuk ke bab 8. Gimana, sudah hadir semua? Sudah ya? Oke, sudah lengkap. Jadi tidak apa-apa tidak on cam ya, saya juga tidak bisa on cam karena kalau pakai kerudung anak saya nangis, jadi untuk untuk pertemuan dengan saya tidak pakai on cam, nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Kemudian saya mau masuk ke sini dulu. Jadi kalau di regresi, ya, kalau di regresi itu kira-kira asumsi residual, ya, asumsi klasik residual yang harus dipenuhi itu apa saja? Apa Mbak Rita? Kalau di regresi? Yang agak keras, Mbak. Halo, Mbak masih ini ya, koneksi ya. Mas Vito. Iya, Bu. Ya, kalau di regresi asumsi residual yang harus dipenuhi apa saja? Normalitas, Bu. Terus? Apalagi selain normalitas? Biasanya yang kita cek itu apa saja? Normalitas. Kemudian Mas Hari? Multi kontes mungkin, Bu. Tapi nggak tahu kok residual biasanya normal itu aja. Apa? Ya, apa tadi? Multikolinearitas. Iya. Multikolinearitas itu bukan di residual ya. Iya. Ya, itu salah satu asumsi yang harus dipenuhi oleh persamaan regresi, tapi bukan residualnya. Iya. Ya, apalagi Mas Kris? Tidak terjadi kasus autokorelasi dan heterokedastisitas. Ya, jadi tidak ada kasus autokorelasi, tidak ada kasus heterokedastisitas, dan juga berdistribusi normal. Jadi ini mirip dengan persamaan regresi nanti ya. Yang akan kita bahas adalah model untuk mengatasi kasus heteroskedastis. Nah, kalau di regresi, kalau misal tidak normal, diapakan biasanya? Diapakan kalau tidak normal biasanya? Biasanya dilakukan transformasi kan? Ya, salah satu caranya biasanya dilakukan transformasi untuk data aslinya. Kemudian kalau dia ada autokorelasi di residual, maka berarti masih perlu ditambahkan suatu model, misal bisa juga ditambahkan model ARIMA di situ, sehingga nanti jatuhnya jadi ARIMAX kan. Jadi setelah regresi, kemudian residualnya dimodelkan dengan ARIMA, karena masih ada dependensi, masih ada autokorelasi. Kemudian untuk mengatasi heteroskedastisitas, biasanya gimana kalau di regresi? Gimana kalau biasanya di regresi, Mas Alvito? Seingat saya ini, Bu, bikin variabel baru. Bikin variabel baru. Iya, yang variabel prediktor dikurangi galat, nilai kuadrat dari galat, seingat saya. Ya, bisa seperti itu juga. Bisa juga estimasinya yang dirubah, misal pakai yang weighted square dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk model ini, model R-Scarge ini adalah salah satu model heteroskedastis.
pada time series. Jadi setelah kita melakukan ARIMA, di ARIMA sendiri kan harus ada asumsi yang dipenuhi, yaitu residualnya itu tidak ada autokorelasi. Karena sudah terpenuhi, tetapi sebenarnya di situ variansnya itu tidak konstan. Jadi di sini pertama di pendahuluan yang saya sampaikan adalah mengenai return atau nilai pengembalian dari suatu aset. Ini model ini sangat berguna di keuangan, di finance. Kenapa? Karena karakteristik data keuangan itu biasanya seperti itu. Jadi volatilitasnya atau variansnya itu tidak konstan. Nah, sekarang kita ambil contohnya yang return suatu aset. Nah, biasanya return itu memiliki beberapa sifat, yaitu dia mempunyai leptokurtosis atau leptokurtik sama saja ya. Jadi kecenderungan pengembalian aset keuangan memiliki distribusi yang menunjukkan ekor gemuk dan puncak berlebih pada mean. Jadi ini leptokurtosis berarti kurtosisnya lebih dari 3. Kurtosisnya besar sekali ya. Jadi kurvanya semakin runcing. Nah, kalau semakin runcing kurvanya, maka ekornya nanti akan semakin gemuk. Gitu ya. Maka sering disebut dengan heavy tail atau ekor gemuk, kemudian puncaknya yang runcing. Tuh, seringnya seperti itu. Jadi jauh dari normal. Kemudian yang kedua adalah volatility clustering. Kecenderungan volatilitas yang tidak merata dari waktu ke waktu atau variance tidak konstan, namun bergantung pada nilai sekarang dan nilai masa lalu. Maka kita sebut dengan conditional variance. Kalau di ARIMA itu variansnya konstan. Jadi dari awal sampai akhir periode variansnya konstan. Kalau di sini nanti itu mengakomodasi variasi yang tidak konstan. Saya ada itu enggak ya? Ada gambarnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi variansnya tidak konstan. Pada tahun ini 1975 ini variansnya cenderung lebih lebar daripada periode selanjutnya. Di sini ada 3 kelompok kayaknya ya ini. 3 klaster untuk varians yang lebih besar dari biasanya. Nah, fenomena ekonomi terutama di keuangan itu seringnya seperti ini. Jadi ketika ada suatu kebijakan baru atau suatu peristiwa baru, itu misal adanya wabah COVID, itu seperti menggoncangkan nilai suatu aset secara berlebihan. Itu misalnya seperti itu. Kemudian di sini yang selanjutnya sifatnya adalah adanya leverage effect, yaitu kecenderungan volatilitas untuk naik lebih banyak setelah penurunan harga yang besar daripada setelah kenaikan harga dengan besaran yang sama. Jadi biasa untuk leverage effect ini adalah ketidaksimetrisan efek. Nah, jadi kan ada peristiwa, itu ada peristiwa yang menyebabkan pergerakan positif dan pergerakan negatif. Nah, biasanya apakah sama efeknya antara yang pergerakan positif dan pergerakan negatif? Biasanya enggak sama, yang seringnya adalah yang negatif itu akan menimbulkan efek yang lebih besar daripada yang positif. Gitu. Jadi misalkan ya yang terjadi misal kurs mata uang itu juga kalau kita lihat ya ketika ada suatu peristiwa misalkan COVID itu turun ya melemah. Nah, kuantitinya sebegitu jadi melemah kemudian menurunkan nilai mata uang kita sekian persen gitu. Kemudian nanti
suatu saat dia itu menguat karena mungkin ada suatu peristiwa yang atau mungkin nilai ekspor kita bertambah atau gimana, itu sehingga menguat. Tetapi saya yakin efek naiknya itu tidak akan sebesar pengurangannya. Sehingga ini yang dinamakan leverage effect. Jadi suatu peristiwa yang negatif itu akan menimbulkan guncangan yang lebih besar daripada yang positif. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak, saya lanjutkan ke dua jenis return. Jadi ini jangan bingung. Ada yang namanya simple return dan log return. Kita simpulkan dengan kalau yang simple return R-nya pakai yang besar, kemudian log return R-nya pakai yang kecil. Ini saya pakai referensi bukunya SAI Analysis of Financial Time Series. Sudah saya upload juga di aula ya. Bisa juga dicari di download online kayaknya bisa. Nah, kalau simple return itu mungkin yang kita kenal yaitu P ini adalah harga ya. Harga pada waktu T dikurangi dengan harga pada waktu T-1 dibagi dengan harga pada waktu T-1. Jadi harga sekarang dikurangi dengan harga kemarin dibagi dengan harga kemarin. Jadi nilai pertambahannya itu berapa gitu. Nah, yang log return ini kita akan memanfaatkan fungsi logaritma natural, yaitu nilai sekarang harga sekarang dibagi dengan harga sebelumnya, kemudian kita gunakan operasi logaritma natural, atau bisa diuraikan seperti ini ya. Berarti PT ini berarti ln P besar T dikurangi ln P besar T-1. Kalau dihubungkan dengan simple return, log return itu sama dengan ln 1 ditambah simple return. Nah, di sini perbedaannya apa? Kita lihat pada multi periode. Pada sisi kiri kita bisa lihat ketika multi periode, periodenya K. Maksudnya multi periode itu seperti ini. Misal RT ini satu periodenya ini periode harian. Saya ingin mengubah menjadi multi periode. Multi periodenya adalah bukan harian lagi, penambahan yang lebih besar dari harian, yaitu misal per minggu, maka K-nya ini adalah 7. Ya, di situ per minggu. Maka di sini ketika kita punya return harian, ingin mengubah ke return yang mingguan, maka nanti operasinya adalah operasi perkalian di sini. Kemudian untuk yang log return, operasinya nanti adalah operasi penambahan di sini. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan bahwa kalau yang log return ini kita lebih mudah, karena kalau kita punya data return harian, ingin dijadikan atau di-convert menjadi bulanan atau mingguan, tinggal menambahkan saja. Tapi kalau ini kita harus pakai 1 plus sekian, kemudian dikalikan. Ini menjadi semakin sulit gitu. Jadi keunggulan pertama dari log return seperti ini, untuk multi period itu lebih mudah. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, kalau seperti ini, kira-kira kalau kita menghitung rata-ratanya gimana? Jadi di sini kalau average return over multiple periods itu, kalau simple return itu geometric average. Ya, tapi kalau log return itu arithmetic average. Nah, kan ini keunggulan keduanya. Jadi kalau log return ketika kita ingin menghitung rata-ratanya pada selang waktu tertentu, itu
Yang akan kita gunakan adalah rata-rata aritmatika, bukan geometrik. Ya. Nah, kalau geometrik itu dia akan selalu atau sama dengan dari aritmatiknya. Jadi ini adalah kelebihan dari log return, yang ini aditif daripada yang simple return harus multiplikatif, lebih susah ya. Kemudian yang kedua kita bisa pakai arithmetic average. Ini di buku saya ada bab awal, karena buku saya ini khusus untuk yang finance ya. Ini namanya saja Analysis of Financial Time Series. Jadi dari awal sudah didefinisikan seperti ini, kemudian series yang digunakan kalau kita biasanya YT, XT, di situ langsung RT. Ya, karena return bahan yang aset yang akan bahan yang akan diolah nanti adalah return. Nah, model yang bisa mengakomodir heteroskedastisitas itu ada dua. Yang pertama, menggunakan fungsi yang tepat untuk mengatur evolusi varians atau volatilitas. Nah, itu yang akan kita pelajari ini, yaitu model ARCH dan GARCH. Jadi kita menambahkan suatu fungsi. Ya. Fungsi untuk varians tersebut. Nah, yang kedua, menggunakan persamaan stokastik untuk menggambarkan varians atau volatilitas. Nah, ini biasanya adalah stochastic volatility model. Nah, termasuk dari model ini itu ada Hull dan White model, ada Heston model. Nah, dari keduanya ini yang sering digunakan di finance itu yang pertama, yang populer memang ARCH dan GARCH. Kenapa? Karena estimasinya lebih mudah. Kalau yang kedua ini itu kita harus melibatkan metode numerik untuk estimasi parameternya. Itu. Kemudian yang kedua, interpretasinya model ARCH ini lebih mudah daripada yang bawah ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini juga bisa mungkin nanti ingin skripsi yang ke sini ini boleh. Jadi ini juga ada ide skripsi kalau mungkin mau membandingkan untuk yang kategori pertama dengan kategori kedua, kira-kira lebih efektif mana, itu juga bisa ya. Kemudian ini contoh di buku saya. Untuk datanya sudah saya berikan juga, data Intel ya. Ini log return bulanan dari saham Intel Corporation dari Januari 1973 sampai Desember 97. Ini data agak lama. Bisa kita lihat di sini, kalau kita histogramkan, kita bisa lihat di sini pasti ada ekornya ini gemuk atau heavy tail. Kalau kita lihat di sini, ini kan Jakbera ini untuk ngetes apa ini? Mbak Khoir. Saya tidak tahu. Ini untuk tes normalitas ya. Enggak pernah dengar ya. Jakbera ini untuk tes normalitas. Kalau probabilitasnya 0 berarti apa Mbak Khair? Tidak normal, data tidak berdistribusi normal. Ya, jadi berarti data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita bisa lihat kurtosisnya 6, kemudian tinggi ya 6, kemudian sinusnya minus 0,5. Nah, ini ke kiri. Kemudian sifatnya log return ya, return entah itu simpel atau log sama itu biasanya minnya itu mendekati 0. Jadi seringnya kalau kita mengomodelkan return dengan ARIMA itu nanti ketemunya itu random walk, seringnya seperti itu. Nah, terutama untuk yang satuan periodenya itu kecil, ini kan masih bulanan ya. Seandainya harian itu akan
sangat mendekati 0 sekali. Jadi biasanya di sini karakteristik return itu kalau di modelkan dengan ARIMA itu pasti ya random walk, min-nya 0 soalnya. Maka sebenarnya tidak ada gunanya untuk tidak begitu berguna. Tidak begitu berguna untuk meramalkan return. Nilai return menggunakan ARIMA tidak begitu oke lah. Yang berguna adalah meramalkan volatilitasnya atau variansnya. Jadi memodelkan variansnya. Itu yang akan kita lakukan nanti. Nah, ini kita langsung ke EVIUS. Ya. Sudah pernah pakai EVIUS sebelumnya? Kayaknya di mata kuliah Pak Sul sudah ya. Gimana sudah Mas Kris? Belum pernah, Bu. Sama sekali? Iya, belum pernah. Pak Sul nggak ngajar ya di regresi terapan? Biasanya pakai EVIUS juga enggak ya sekarang? Iya, enggak, Bu, yang kemarin. Gitu. Jadi dapatnya EVIUS berapa? Yang sudah terinstall. Sudah kan? Sudah install? Mas saya view 10, Bu. Oh, itu sudah bagus ya. Punya saya masih 7 ini, tapi portable ini punya saya. Installnya mudah nggak, Mas Vito? Kalau mudah mungkin saya bisa dibagi ya. Soalnya kalau yang EVIUS itu sebenarnya tersambung dengan Excel. Jadi biasanya kalau sudah install EVIUS, di Excel-nya untuk ada menu EVIUS-nya di atas, di menu bar-nya. Gitu. Kemudian nanti bisa dibuka langsung, tapi kalau punya saya yang portable ini kan harus buka EVIUS dulu, kemudian open dari sini. Gitu. Tapi kalau yang sudah terinstall kan lebih enak. Jadi pertama, belum saya simpan sih. Pertama kalau EVIUS itu file new kemudian work file. Nah, di sini nanti akan ada pertanyaan, datanya itu unstructured atau regular. Kalau yang misal datanya bulanan, kemudian ada isinya terus-menerus, itu ya pakai yang dated regular frequency. Tapi kalau unstructured, misalnya ini datanya itu banyak missing value-nya dan lain-lain, itu value yang unstructured. Kenapa? Karena di sini nanti sudah disediakan formatnya. Misal saya yang ini ya, ini kan data yang tadi. Kan data yang tadi. Nah, 1973 M1 ya. MAN 1, MAN 2 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, file new kemudian work file. Di sini pilih saja, kalau yang panel dia pakai panel, sini saya milih dated regular frequency. Kalau mau menamai silahkan di sini dinamai. Kemudian ini kan banyak pilihannya juga ya. Nah, ini yang daily pun ada pilihan yang 5 day sama 7 day. Kemudian ada daily yang custom week juga. Jadi silahkan di ini. Saya rasa kalau untuk analisis ini yang lebih lengkap itu software-nya ya ini EVIUS. Kemudian di sini kita pakai yang monthly ya. Start date-nya ini 1973. Bisa pakai langsung M01 gini boleh, tapi kayaknya nggak pakai bisa deh. Nanti dia setting sendiri sampai 2008 ya. 2008 misalkan seperti ini. Kemudian di OK. Ini saya namai. Jadi EVIUS itu tidak bisa kayak saya ini sudah membuka work file, nggak ada namanya. Kemudian membuka lagi itu nggak bisa, dia akan terganti kalau nggak dinamai. Jadi saya namai misalkan minggu 2 Intel gitu aja. Nah, ini yang
sudah saya buka saya intel, ini yang baru di sini. Nah, ini sudah dilihat range-nya 1973 N1 sampai ini adanya adalah 432 observasi. Nah, di sini adalah untuk tempat menyimpan konstan. Kemudian yang ini yang menyimpan residualnya. Ini belum ada karena kita belum melakukan itu ya. Kemudian ini yang dimasukkan di sini bisa TXT datanya, bisa Excel ya. Itu sebenarnya di drag ke sini juga bisa atau pakai import from file. Kemudian misalkan data saya tadi gimana? Lanjutan, kemudian yang ini ya, yang MINTJ ada di aula. Kemudian dibuka, bisa dilihat di sini sudah benar ya. Di situ ada date, kemudian return-nya. Kemudian jangan lupa header-nya dibuat satu agar header-nya tidak terhitung data. Kemudian next lagi. Kemudian ini kalau mau dinamai lagi series 2 gitu misalnya. Next. Kemudian finish. Nah, ini data yang tadi. Kalau saya buka seperti ini, kalau mau diganti namanya bisa di sini rename. Misalkan Intel. Jadi datanya yang Intel itu adalah data simple written ya. Jadi di sini saya kasih as written. Atau biar berbeda dengan yang sebelah gitu ya, jadi sim saja, sim kemudian return. Nah, ini kalau mau melakukan labeling agar bagus labelnya ya, simple return. Oke, jadi ini adalah data kita gitu. Bisa mengikuti? Oh, bisa ketinggalan yang open file-nya, Bu. Open filenya. Jadi file, kemudian import from file. Ini bisa, kalau ini tadi datanya saya pakai notepad ya, bisa Excel juga kok. Gitu. Atau coba di drag langsung ke sini bisa kok, Mas Hari. Data Excel-nya itu di drag ke dalam FU. Saya kembali ke slide. Mana ya? Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah ya, mentransformasi dari simple written ke log written. Seperti yang di sini tadi, ya, simple log written itu kan sama dengan len 1 plus RT. Jadi di sini seperti ini. Jadi perintah untuk len di FUS itu log. Jadi klik gen, ini kayak generate baru, log written sama dengan log 1 plus Intel. Saya contohkan ya di sini di kotak tadi, di sini ada gen ini ya, diklik kemudian seperti nuliskan di kalkulatornya Minitab itu. Jadi ini variabel barunya namanya apa? Misal saya mau log return, saya kasih gini Pak,
log return, terserah ya ini. Log return sama dengan apa? Sama dengan 1 ditambah, maaf, log 1 ditambah sim return ini ya. Nah, kalau FUS yang baru itu kayaknya muncul ya variabelnya, muncul sendiri. Maksudnya ketika saya kan di sini punya sim return. Ketika saya ketik sim itu kayaknya sudah ada pilihan ya. Iya nggak Mas gitu? Belum sebut ketinggalan Bu yang ini gimana ya Bu? Yang mana yang Bikin mana? Windows ini Bu yang generate series itu. Oh, sebentar. Jadi gini seperti ini. Ya di kotak yang tadi. Langsung kita tuliskan nih variabel yang baru, nama saya namai log return, terserah nanti namanya apa. Kemudian ini rumusnya log dalam kurung 1 ditambah sim return. Sim return ini adalah simple return yang di sini. Oh iya benar Bu, langsung muncul Bu kalau yang baru. Ya langsung muncul ya. Kalau di yang lama enggak bisa terdetek. Kemudian di OK sudah, ini adalah log return kita. Setelah itu, ya, sekarang kita generate lagi yang log return square sama log return absolute. Jadi dipangkatkan 2 sama diabsolutkan. Kita pakai genre. Atau sebelumnya kita bisa dari sini ya, yang log return, kemudian view, kemudian graph. Ini untuk gambar. Nah, graph, kemudian line simbol, bisa dipilih. Nah, ini graphnya. Nah, ini bisa langsung di copy paste di Word, ya, silahkan bisa. Ini juga bisa diedit, ya, judulnya apa. Ya, seperti ini, tapi kurang lebih. Ya. Tadi yang deskripsi statistik juga saya dari sini, deskripsi statistik dan tes, histogram tes. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau unit root test, misalnya ngetes ADF itu bisa juga dari sini ADF. Pakai apa yang ini, pilih peron dan biasanya banyak pilihannya juga di sini. Ini juga lengkap. Levelnya apa? Adakah intercept, adakah trend dan interceptnya atau tidak ada dua-duanya? Dengan kriteria kebaikan modelnya, gitu. Bisa di sini. Ini untuk yang log return ya. Kemudian kita generate lagi tadi yang square ya. Jadi log return square SQ gitu. Dasar namanya apa? Nah, ini sudah saya generate lagi yang ABS. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita ini double klik log return, kemudian log return ABS dan log return square, kemudian view correlogram level. Level ini maksudnya tidak ada differencing. Ya, jadi level. Kemudian lognya 24 saja, kemudian oke. Jadi ini ya, klik 2 kali untuk yang log return. Kemudian view, correlogram. Nah, ini kalau level ini berarti nggak ada diferensi. Kalau first difference itu ada difference sampai second difference. Ya sebenarnya di difference sendiri dulu, kemudian level pilih yang level juga bisa. Di sini difasilitasi juga langsung di difference di sini. Waktu include-nya misal kompak saja lah.
oke, itu nanti akan keluar ACF dan PACF-nya. Ya mungkin ACF dan PACF-nya tidak terlalu bagus, cuma saya sukanya di sini adalah ada ini Q-stat kemudian probabilitas untuk semuanya. Kalau di Minitab kan pasti terbatas ya sampai misal 1 ke berapa 12 kemudian 24 gitu ya, tidak sendiri-sendiri. Kalau di sini kan bisa sendiri-sendiri, bisa secara gamblang dilihat di sini. Gitu. Coba di hitung korelogram, dimunculkan korelogramnya untuk masing-masing log return, return absolut, dan return spa. Nah, ini yang sudah saya rangkum. Sini. Nah, sebenarnya kalau di Fuse ini itu ada fasilitas freeze di sini. Kalau freeze dia itu berubah jadi Excel. Jadi ini itu di Excel. Cuman kalau gambar gini kan nggak bisa ya di paste di Excel. Yang ini biasanya kan bisa kalau mau copy paste langsung ke Excel agar formatnya Excel. Gitu. Kalau saya tadi sih nge-crop. Jadi di freeze. Kalau sudah, coba diperhatikan perbandingan dari ketiga-tiganya ini. Nah, yang bisa disimpulkan dari sini itu apa? Mas Haidar, kira-kira yang plot pertama. Ini adalah plot dari data Intelnya untuk yang log return. Ini data log return sendiri ya. Jadi kita kalau tidak memodelkan, belum memodelkan. Jadi ARMA 00 atau random walk, kemudian kita plotkan log return-nya. Ternyata untuk yang di sebelah kanan probabilitasnya gimana? Mas Haidar. Bedanya kalau yang di antara yang apa yang ABS sama yang angkat 2 itu yang biasa itu probabilitasnya besar-besar gitu Bu. Kalau yang lainnya kan cuma 0 gitu. Ya artinya apa berarti? Berarti yang itu kurang signifikan ya berarti Bu, yang biasa. Ya tidak signifikan. Maknanya apa? Ini apa sih plot apa? Autocorrelation sama partial correlation. ACF, PACF. Kemudian ini di Liumbach-nya. Itu untuk ngetes apa? Tes Liumbach. Kemudian kenapa kita ngacefkan, PACF-kan? Oh, white noise ya Bu ya. Jadi yang Intel ini, yang log return ini, yang asli itu dia sudah white noise. Ya. Tetapi kalau kita absolutkan ternyata kok ya tidak white noise. Ketika kita pangkatkan 2 juga tidak white noise di sini. Berarti ada heteroskedastisitas di sini. Ada dependensi pada varians. Kalau yang pertama log return saja, ini adalah untuk dependensi pada mean. Tidak ada dependensi pada mean kebanyakan ya. Meskipun di sini mungkin ada yang 0,026, 0,03, tapi jauh ya, lagnya jauh. Tuh, jadi yang di sini di mean-nya sudah tidak ada dependensi, tapi di variance-nya masih ada. Nah, langkah pemodelan ARCH. Pertama, tentukan persamaan mean dengan menguji serial dependence pada data. Dan jika perlu membangun model, misalnya model ARMA untuk menghapus ketergantungan linear. Jadi pertama, ketika ada suatu model, itu pertama
kita harus menentukan persamaan min-nya. Persamaan min-nya apa? Nah, itu bisa dengan model ARIMA, ARMA gitu ya. Nah, untuk kasus ini ARMA-nya kan ARMA 00. Ya, jadi sudah tidak ada dependensi pada min. Seperti yang kita tahu sudah white noise ini tanpa diapa-apakan. Seharusnya sudah white noise di min. Maka di sini tidak ada persamaan min-nya. Untuk di data lain mungkin ketika kalian memodelkan dengan ARMA atau ARIMA, kemudian masih ada heteroskedastisitas, itu yang dimaksud kita harus menghilangkan serial dependence pada min dulu, baru kita menghilangkan untuk yang variansnya. Jadi serial dependence pada variansnya. Kemudian yang kedua, gunakan residual dari persamaan min untuk menguji efek arch. Tentukan model volatilitas jika efek arch signifikan secara statistik. Dan melakukan gabungan estimasi persamaan min dan volatilitas. Maka di sini mungkin kalian sudah pernah biasanya ada ARIMA Garch gitu kan. Gabungan dari ARIMA dan Garch, yaitu yang dikatakan di sini. Jadi pertama kita itu menghandle persamaan min-nya dulu. Kemudian dites apakah sudah oke, kemudian dites variansnya apakah ada efek arch-nya. Kalau iya ditambah dengan model arch. Maka di sini tadi yang sudah saya bilang, arch ini kategori yang pertama, yaitu menambahkan suatu fungsi untuk menyelesaikan permasalahan tidak konstannya varians. Nah, untuk menguji adanya efek arch dan Garch sebenarnya ya kalau dari sini saja sudah bisa. Ya, dari menguji ini ya, absolut dari inter, kemudian kuadrat dari returnnya, datanya asli, itu juga bisa. Pakai ACF-nya juga bisa ya, dari absolut atau kuadratnya. Tapi juga bisa seperti ini. Jadi kita bilang ini adalah Leung-Box statistik pada series AT kuadrat. Maka kita pakai genre lagi, kemudian buat series AT square, itu sama dengan log return dikurangi min dari log return dikuadratkan. Jadi kita menghilangkan efek minnya dulu. Nah, min dari log return tadi seperti yang kita ketahui itu mendekati 0. Jadi kalau semakin dikuadratkan lagi ya intinya sangat kecil nilainya di sini. Jadi sebenarnya tidak pakai dikurangi juga hasilnya pasti tidak jauh beda. Jadi di sini coba dibuat jadi untuk yang ini AT square. Kemudian didefinisikan sebagai log return dikurangi pakai add ya, soalnya kita pakai fungsi min ini. Min log return kemudian dikuadratkan. Kemudian dikeluarkan korelogramnya. Nah, ini kenapa saya merahi, saya kasih garis merah. Ini sebagai referensi nanti order dari arch-nya, ordernya berapa. Ya sebenarnya ini kalau lihat dari sini kan tidak signifikan semua ya. Tapi ini dari Leung-Box-nya. Kalau lihat dari PACF-nya ini yang paling kelihatan menonjol itu kan sampai order 3 ini. Jadi nanti kita akan mencoba arch 3. Coba saya juga mau ikut. Jadi generate, kemudian di sini AT square itu sama dengan dikurangi min. Nah, sudah AT square, kemudian kita keluarkan korelogramnya.
Yang level ini sampai 24 saja biar tidak panjang-panjang. Nah, jadi seperti ini. Ya, sekali lagi kalau mau ngopi ke akar formanya jadi Excel bisa di freeze. Ini ya. Ini jadi kotak-kotak Excel. Sebentar, saya tadi nulis teori. Oh ya, saya ini teori dulu. Sebelum masuk ke model di Evius-nya, pemodelan di Evius-nya. Jadi ada efek arch ketika di sini signifikan. Probabilitasnya kecil di Liouville-nya, maka di situ efek arch-nya signifikan. Sehingga kita perlu melakukan pemodelan arch. Nah, di sini saya masuk ke teorinya dulu. Ini juga tidak jauh beda dari yang buku ajar yang diberikan Pak Faris. Cuma mungkin notasinya agak berbeda nanti. Ini saya ambil dari buku saya. Jadi misalkan arma 00 ditambah arch 1. Ini yang saya bilang tadi ya, ini kan random walk. Kita anggap nggak ada persamaan min-nya dan arch 1. Maka di sini AT itu akan sama dengan lambda T dikali ET, di mana lambda T ini variansnya, kalau kita dikuadrakan jadi varians, itu sama dengan suatu koefisien alfa 0 ditambah alfa 1 dikali AT min 1 kuadrat. Ini yang dinamakan dengan arch 1. Di mana karena ini varians, maka kita agak terbatas di sini geraknya. Karena nanti tidak mungkin ada negatif. Sehingga di sini alfa 0-nya pasti lebih besar dari 0. Alfa 1-nya juga lebih besar dari 0. Sehingga akan menghasilkan suatu koefisien yang positif di sini. Di sigma kuadratnya ini positif. Nah, di sini kalau kalian misal AR1 ditambah AR1 ya berarti kan tinggal ini aja. YT sama dengan atau RT sama dengan RT min 1 min AT, di mana AT-nya adalah sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Gitu. Jadi di sini kalau kita mau menghitung min-nya, maka kita ekspektasikan AT di mana ekspektasi dari AT adalah ekspektasi AT diberikan FT min 1. FT min 1 ini adalah data-data sebelumnya. Maka tadi kan dibilang conditional variance. Jadi yang bergantung pada nilai-nilai sebelumnya. FT ini fungsi untuk nilai-nilai sebelumnya. Jadi bisa dituliskan seperti ini, kemudian ini itu sama dengan, kan AT kan sama dengan lambda T ET, sehingga bisa dituliskan ekspektasi dari lambda T ekspektasi ET, karena yang random yang ini, yang ET, itu nanti akan sama dengan 0. Karena ini nanti 0, maka ekspektasinya akan sama dengan 0. Jadi ekspektasi dari errornya ini akan 0, jadi sama dengan 0. Kalau variansnya, maka kalau kita varians AT, itu rumus varians apa? Kan ekspektasi. Varians E kan ekspektasi X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Gitu kan. Nah, di sini varians AT, maka sama dengan ekspektasi AT kuadrat saja. Kenapa? Karena ekspektasi AT-nya sama dengan 0, minnya 0 di sini, ekspektasi AT. Nah, sehingga kita masukkan di sini, di mana AT kuadrat ini adalah
conditional variance di sini. Ya, conditional variance. Sehingga kita bisa memasukkan ini lambda sigma T kuadrat dikalikan ET kan kita masukkan di sini. Ini semua koefisien sehingga ketemu seperti ini. Maka var AT adalah lambda 0 dibagi dengan 1 min alfa 1. Nah, untuk agar variasinya itu positif, maka alfa satunya ini harus lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Nah, misal yang ini kenapa bisa jadi seperti ini? Jadi ini kan ekspektasi AT min 1 kuadrat. Maka kalau kita masukkan seperti yang ini tadi ya, dimasukkan koefisiennya lagi alfa 0 ditambah alfa 1 AT min 2 kuadrat dan seterusnya, itu nanti akan membentuk apa? Akan membentuk deret geometri sehingga bisa kita perpendek menjadi seperti ini. Kalau ini diteruskan ya, kalau ini diteruskan terus-menerus, gitu. Jadi diperpendek sampai sini aja, sehingga variansinya untuk model arch itu ini, dan untuk menghasilkan variansi yang positif, maka yang harus dipenuhi adalah syarat ini. Ada pertanyaan? Properti yang lain atau sifat yang lain itu kurtosisnya. Jadi momen keempat atau kurtosisnya itu kalau disederhanakan akan menjadi seperti ini M4-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat dua implikasi yang penting. Jadi pertama, karena momen keempatnya itu positif, karena momen keempatnya itu positif, kan pasti positif ya, kurtosisnya pasti positif. Bisa nggak kurtosis itu negatif? Ya sebenarnya bisa, tapi kita nggak mungkin, di sini nggak mungkin, pasti kurtosisnya untuk kasus yang arch ini kan pasti positif, pasti sangat runcing kurvanya. Maka kondisi yang harus dipenuhi agar M4 ini positif adalah lambda 1 kuadrat itu harus lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1/3. Maka kurtosis unconditionalnya, sebentar ya. Ya. Maka kalau kita kerjakan kurtosis unconditionalnya adalah ekspektasi AT pangkat 4 dibagi dengan varian AT kuadrat. Ini kan rumusnya kurtosis yang unconditional. Nah, ini nanti kalau dikerjakan itu ketemunya dia 3 dikali ini. Nah, ini kan sesuatu yang positif, yang nilainya pasti ini adalah positif, sehingga 3 dikalikan bilangan positif pasti nanti akan lebih besar. Gitu. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa kurtosisnya lebih besar dari 3. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf loh, Iya, saya belum paham yang kurtosis ini. yang kurtosis ini.
Jadi ini kita bahas tentang sifat dari modal arch sendiri. Nah, ini mungkin lebih jelasnya lihat di textbook ya. Jadi di sini untuk kurtosis atau momen keempat dari model arch ini itu rumusnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu dua hal penting, yaitu pertama, kurtosisnya akan pasti positif ketika kondisi ini terpenuhi. Jadi alfa 1 kuadrat itu harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 1/3. Nah, kemudian unconditional kurtosisnya, ini ekspektasi AT pangkat 4. AT itu yang apa tadi? AT ini. Ini kan model arch kita. Ya, ekspektasi AT pangkat 4 dibagi variannya dikuadratkan. Ini rumus kurtosis ini. Ini rumus kurtosis ya. Jadi momen keempat kan begitu, ekspektasi X pangkat 4 dibagi variansnya dikuadratkan, itu rumus kurtosis. Nah, seperti itu. Jadi ini kita punya series AT. Nah, ini kalau dikerjakan itu nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ekspektasi AT pangkat 4 dan seterusnya itu nanti hasilnya seperti ini. Nah, paling sederhana nanti ketemunya 3 dikalikan ini 1 min alfa 1 kuadrat per 1 min 3 kali alfa 1 kuadrat. Nah, di sini dengan adanya syarat ini alfa 1 kuadrat itu pasti lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi pasti ini menghasilkan nilai yang positif. Sehingga bilangan 3 dikalikan bilangan positif, seberapapun kecilnya pasti akan lebih dari 3 kan. Gitu. Jadi kurtosisnya lebih dari 3 di sini. Nah, ini kan pasti sekitar berapa ini? Kalau ini ya, misalkan ini adalah alfa satunya itu 1/3 nilai maksimum ya. Berarti kan ini 1 dikurangi 6. 1 dikurangi, kalau dikurangi 1 dari 0 ya. Jadi ini 1 dikurangi misal 0,99 gitu, masih ada nilainya. Kemudian yang atas 1 dikurangi 1/3, misalkan masih ada 2/3 dibagi sekian. Jadi ini adalah bilangan yang positif, sehingga kalau dikalikan 3 pasti nanti nilainya lebih dari 3. Nah, ini membuktikan bahwa kurtosisnya lebih dari 3, lebih runcing daripada distribusinya lebih runcing daripada distribusi normal. Distribusi dari apa? Distribusi dari variansnya. Gitu. Atau sebentar. Nah, di sini. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi. Nah, ini mungkin untuk minnya, kemudian variansnya tadi ya. Jadi ini minnya. Ini catatan apa profesor saya dulu pas S2, rajin sekali. Jadi ini untuk minnya tadi ya, ekspektasi, kemudian nanti dia akan sama dengan 0 sehingga ekspektasinya akan 0. Tuh. Jadi untuk ekspektasi AT tadi diberikan nilai-nilai sebelumnya itu dia akan 0 karena apa? Karena white noise tadi ekspektasi residualnya ya akan 0 gitu. Kemudian dikalikan lambda T ya jadi 0. Kemudian ini untuk yang pembuktian variansnya. Ekspektasi ini sebenarnya 0 sehingga ini juga 0. Kalau ini unconditional, ini kondisional, ini yang unconditional.
Kemudian untuk yang variansnya sama seperti yang tadi ya. Jadi varians AT FT min 1 itu kan seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan tadi kan AT sama dengan lambda T kuadrat ET. Nah, ini ketika diekspektasikan di sini itu akan ketemu sigma kuadrat T. Nah, ini adalah model arus kita. Kita ganti sama ini. Kemudian untuk varians yang unkondisional, jadi yang atas ini kondisional, yang bawah unkondisional, itu bisa didefinisikan seperti ini. Ekspektasi dari AT kuadrat, harusnya kan dikurangi ekspektasi AT dikuadratkan, tapi karena ekspektasi AT dikuadratkannya 0, jadi tidak perlu di sini. Nah, karena kita tidak punya AT kuadrat, kita punyanya yang kondisional, maka di sini adalah ekspektasi dari yang kondisional tadi. Ekspektasi yang dari yang kondisional tadi apa? Ketemu persamaan arusnya. Kita masukkan ke bawah sini, kemudian sama dengan ini. Nah, ekspektasi AT-1 kuadrat ini itu sama dengan varians AT. Ya, jadi tidak perlu diuraikan juga bisa. Jadi ini juga sama dengan varians AT juga kan, ekspektasi AT kuadrat min 1. Jadi varians AT min 1. Nah, sehingga di sini varians AT bisa seperti ini. Varians AT min 1, kemudian itu varians AT dianggap sama sehingga bisa dioperasikan seperti ini. Untuk yang tadi. Kemudian ini yang kurtosis. Jadi ET kita kan normal 0,1 karena mengikuti standar normal. Kemudian ini adalah momen dari distribusi normal. Ya, distribusi normal mu sigma kuadrat. Momennya ini untuk yang distribusi normal, yang kanan ini adalah yang normal standar. Sehingga rumus untuk momen keempat itu seperti ini. Ekspektasi AT pangkat 4 itu adalah 3 kali dari varians AT kuadrat. Maka tadi kan dibagi varians AT kuadrat itu adalah kurtosisnya sama dengan 3. Jadi kalau momen saja di sini, momen keempat ya, ekspektasi AT pangkat 4. Tapi kalau kurtosis adalah momen keempat dibagi dengan kuadrat dari variansnya. Sehingga ketemu seperti ini, dimasukkan ini pengganti dari varians di model arch. Seterusnya ini menjadi momen keempat. Nah, maka nanti ketemu persamaan yang ada di slide tadi. Ini mengikuti momen keempat seperti punya distribusi normal tadi. Dan seterusnya sehingga momen keempatnya ketemu ini. Jadi sebenarnya ini juga momen keempat ya, ekspektasi AT pangkat 4. Cuma di sini nanti akan muncul lagi ekspektasi AT pangkat 4 T-1 itu sama saja. Ini juga M4, M4. Sehingga kalau di sederhanakan menjadi seperti ini M4-nya. Kenapa bisa sama? Karena kita mengasumsikan stasioner, order keempatnya stasioner. Jadi di sini AT itu sama dengan AT-1. Sebentar ya.
Gimana, semakin paham atau semakin bingung? Nah, ini yang kurtosis tadi. Jadi nanti jatuhnya seperti ini, 3 kali sesuatu yang lebih besar dari 1. Tadi akan lebih besar dari 3. Nah, jadi nanti akar distribusinya itu lebih gemuk. Ekor distribusinya lebih gemuk daripada distribusi normal, dan ini yang kita inginkan untuk model ini, memang yang kita inginkan begitu. Tetapi di sini ada ketentuan bahwa alfa 1 kuadrat itu harus berada di rentang ini, itu yang membuat model ini itu restriktif. Gitu. Ada pertanyaan? Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini. Yang ini tadi yang kita bahas tentang kurtosis untuk properti dari Arch model sendiri. Nah, ada beberapa kelemahan. Jadi pertama, model Arch ini belum bisa mengatasi leverage effect yang saya utarakan tadi, yang merupakan salah satu sifat dari data time series pada bidang finance. Jadi misalkan guncangan shock positif dan negatif memiliki efek volatilitas yang sama. Jadi pada model ini mengasumsikan bahwa adanya guncangan atau shock positif dan negatif itu memiliki efek volatilitas yang sama. Tapi harga aset real pada kenyataan itu merespons secara berbeda untuk guncangan positif dan negatif. Pastinya untuk guncangan yang negatif, volatilitasnya akan berubah lebih besar lagi, lebih lebar lagi rentang volatilitasnya. Maka di sini kita bilang asimetrik. Ini bisa diselesaikan dengan salah satunya dengan ekstensi dari model Arch-Garch, yaitu T-Garch. Kedua, batasan dalam parameter. Kita terbatas karena ada batasan ini, nilai alfa 1 kuadratnya harus dengan nilai ini. Nah, maka nanti kalau ketemunya nanti tidak sesuai, itu tidak bisa diestimasi. Nah, itu restriktif. Kemudian dalam prakteknya, biasanya diperlukan order yang besar untuk sebuah model Arch untuk menghapus korelasi seri multivarians. Nah, biasanya Arch itu kan ada ordernya juga. Jadi seperti ARP gitu, Arch itu ada ordernya Arch 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya dia itu bisa tidak hasil tesnya tadi p-value-nya bisa lebih besar dari alfa. Bisa tidak signifikannya itu biasanya di order yang tinggi, yang besar. Itu kan nggak efektif karena kita harus estimasi banyak sekali koefisien gitu. Jadi ini bisa diatasi dengan model Garch, yaitu yang model yang dibangun dengan cara yang mirip dengan ARMA. Nah, ini untuk Arch modelingnya. Oh, bentar lagi habis ya. Saya lanjutkan sampai Arch modelingnya. Di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah order determination. Dari apa? Dari absolute return atau dari return dikuadratkan. Jangan dari yang return biasa ya. Jadi gunakan PACF. Di sini cut off-nya sampai lag berapa? Seperti yang tadi, misalkan ini saya lihat ya meskipun cut off-nya di sini lag-nya sampai berapapun ini kayaknya enggak cut off. Tapi saya lihat di sini kalau dari Liung-Book-nya seperti itu. Tapi kalau di partial autocorrelation-nya ya kira-kira sampai 3 lah. Kemudian yang kedua estimasi. Yang melakukan estimasi pakai MLE di EViews sudah ada, tentukan distribusi errornya. Jadi di EViews ini difasilitasi beberapa distribusi error. Jadi tidak harus normal terus.
Ada normal, ada student T, ada GED atau generalized error distribution. Nah, kira-kira di sini Mbak Rita, distribusi normal sama distribusi T itu kira-kira kalau dilihat kurvanya lebih runcing yang mana? Distribusi T, Bu. Ya, jadi distribusi T. Jadi mungkin ketika kita nanti estimasi itu pertama mungkin kita coba-coba antara normal, student T, GED ini. Tuh, mana yang menghasilkan nilai AIC, BIC yang paling minimum. Ini garis mungkin nanti Jumat ya. Ini sebelum waktunya berakhir, ini saya sarankan untuk di FUS-nya ya. Jadi di FUS nanti ada quick, kemudian estimate equation, kemudian masukkan ARCH 3 di sini. Jadi di sini ya, quick yang atas ini, quick, kemudian estimate equation, langsung ganti yang ini untuk yang least square ARMA, untuk yang ARIMA biasa di sini. Kalau yang ARCH, pilih yang ARCH, pilih yang ARCH, nanti akan langsung berubah jadi gini. Kemudian di sini mean equation-nya harus dituliskan. Dependent berarti series asli. Tadi punya saya kan log return. Followed by regressor dan ARMA terms or explicit equation. Jadi di sini log return, kemudian regresornya C, saya tulis C karena konstan. Nah ini untuk ArchM. ArchM ini ekstensi dari GAS, ini juga difasilitasi di FUS. Kemudian modelnya juga ada E-GARCH, PARCH, komponen ARCH, dan seterusnya. Kita pilih yang biasa dulu, GARCH. Kemudian ARCH-nya misalkan, ini garisnya dinolkan dulu, ARCH-nya 3, kita coba 3. Nah, error distribution-nya ini bisa milih. Sementara saya pilih normal dulu, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ya. Hasilnya di sini konstannya untuk yang atas ini untuk mean equation, persamaan untuk mean, yang bawah ini untuk variance equation. Jadi ada konstannya yaitu alpha 0, kemudian resid min 1 sampai min 3 ini berarti alpha 1 kuadrat, alpha 2 kuadrat, dan alpha 3 kuadrat. Ini koefisiennya dan bisa dilihat ternyata yang ini tidak signifikan ya, yang 2, 3, sehingga mungkin sekarang kita lagi yang pertama, yang ARCH 1 saja. Jadi estimate equation, kemudian sama kayak tadi, log return. Oh maaf, diganti dulu. ARCH, kemudian log return, kemudian C. Kalau mau ada misal AR1, kemudian ARCH, itu bisa ditambah sini. AR dalam kurung 1. Tuh. AR2 bisa AR2. Gitu. Tapi kalau di FUS ini ya, misal kita tulis AR2 itu keluarnya koefisien yang kedua saja, bukan 1, 2. Sepertinya gitu. Ya agak lupa kayaknya ya. Jadi bisa misal saya mau AR1 kemudian yang AR3 gitu bisa, nanti bisa keluar di equation-nya. Tapi sekarang nggak pakai dulu ya. Mungkin kemudian 0. Oh ya, jadi kalau ini belum dinamai, kemudian kita mengoperasikan yang baru, maka ini akan di-delete. Maka agar tidak di-delete, kita namai name. Yang pertama, equation pertama adalah tadi ARCH 3. Kita namai. Oke. Nah, di sini untuk ARCH 1-nya. Jadi yang tadi tidak terhapus, maksudnya gitu. Nah, masih ada kan ya, ini ARCH 3 equation, ARCH 3. Ada di sini, bisa kita buka lagi. Kalau kita close, di sini bisa kita buka lagi. ARCH
ARTS 3. Sekarang saya mau yang tadi ya, ARTS 1 ya. Oh, atau saya salah ya, ini harus ARTS 3 ini isinya, oh benar. Isinya ARTS 1, kemudian yang ARTS 1 ini, belum saya namai. Nah, ini sudah signifikan semua, berarti ini koefisiennya adalah ini itu mu ya, konstan dimin, berarti kan mu ditambah alfa 0 tambah alfa 1 kuadrat. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Nah, silahkan dicoba untuk beberapa distribusi error yang lain. Misal dicoba sendiri untuk yang T dan seterusnya. Tuh, di slide tadi sudah saya buatkan beberapa. Jadi ini untuk ARTS 3 ya, tidak signifikan, ada yang tidak signifikan di sini. ARTS 2 dan 3-nya, koefisien 2 dan 3-nya, kemudian di sini sudah signifikan dua-duanya. Kemudian ini saya coba yang student T, ternyata AIC dan squared quaternion itu kayak BIC ya, sama. Squared sama BIC itu sama. AIC dan BIC, dan HQ-nya itu lebih kecil yang ARTS dengan distribusi error student T. Sehingga nanti mungkin saya pilih ini gitu, untuk memodelkan. Ada pertanyaan dari sini? Untuk latihannya nanti di rumah, yang garis ini belum ya. Latihannya di rumah itu silakan ini dibaca dulu sendiri di rumah. Kemudian latihannya ini ya, lakukan pemodelan ARTS garis pada data return SNP 500. Modelkan persamaan minnya, bisa ARMA, pakai ARMA atau ARIMA, bisa juga kalau random walk yang random walk silahkan. Tes apakah ada efek ARTS, kemudian lakukan pemodelan dengan Evius. Referensinya yang ini. Ini untuk latihan 1. Latihan satunya ini sementara pakai ARTS dulu, karena yang dipelajari pakai ARTS. Kemudian ini dikumpulkan ya, dikumpulkannya kalau sebelum Jumat apa keberatan? Ya dibahas aja Bu. Apa? Dibahas. Ada yang ngerjakan dulu, ada yang ngerjakan dulu ya. Kemudian Jumat, kalau Pak Faris kemarin kan diganti jam ke-4 ya. Saya itu ada kuliah 3-4, jadi nggak bisa. Gimana ya? Atau gini saja, Jumat itu saya buatkan video saja untuk guards ya. Jadi diisi video sama kalian ngerjakan latihan ini. Nah, latihan ini akan kita bahas minggu depan. Gitu. Jadi latihannya dikerjakan dengan 2 model, ARTS sama guards, karena hari